Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berhadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, sekaligus kita lanjutkan dengan kajian tafsir kita yang kita bahas pada setiap malam Senin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah pengajian yang berbahagia, pada kajian kita yang lalu kita sudah sampai kepada ayat 26 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Pada ayat ini kita diberitahukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan. Ya, perumpamaan itu berupa ba'udah. Ba'udah itu kita terjemahkan dengan nyamuk betina. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa dia tidak segan-segan membuat perumpamaan berupa nyamuk, atau mungkin yang lebih rendah, atau mungkin yang lebih hina daripada nyamuk. Maka orang-orang yang beriman, ya, mereka akan yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi bagi mereka yang kafir justru mengatakan, apa pula maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Ya. Dan di ujung ayat disebutkan dengan perumpamaan itu
banyak orang yang disesatkan, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali adalah orang-orang yang fasik. Pada penjelasan yang lalu kita sudah bahas, tidak hanya nyamuk, ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 176 itu Allah membuat perumpamaan seperti keledai, ya, keledai. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga sebut seekor lalat. Itu pada surah Al-Hajj ayat 73, ya. Dan pada ayat 41 surah Al-Ankabut itu disebutkan bahwa Allah membuat perumpamaan berupa Al-Ankabut, laba-laba, ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ragu, tidak pernah segan-segan membuat perumpamaan yang semacam itu. Apakah itu seekor anjing, keledai, lalat, nyamuk, ya, atau laba-laba. Bagi orang yang beriman, perumpamaan ini akan menambah keimanan mereka. Tetapi bagi orang-orang kafir, ini justru menambah kekafiran mereka. Namun di ujung ayat disebutkan, dari perumpamaan ini banyak orang yang disesatkan, ya. Banyak orang yang disesatkan. Yudillu bihi katsira. Namun demikian, di samping ada yang sesat, ada juga yang mendapatkan petunjuk. Wa yahdi bihi katsira. Ada yang mendapatkan petunjuk. Itulah kajian kita pada minggu yang lalu. Jadi orang-orang kafir ini menganggap rendah membuat perumpamaan dengan binatang kecil, apalagi seperti nyamuk yang dianggap oleh mereka tidak berguna. Padahal sebenarnya dalam percakapan sehari-hari orang-orang Arab juga mengenal perumpamaan dengan nyamuk ini. Misalnya mereka menggunakan ungkapan ad'afu min ba'udah, lebih lemah daripada nyamuk. Jadi orang Arab sendiri pun sering menggunakan itu, ad'afu min ba'udah, ya, lebih lemah daripada nyamuk. Atau ada perumpamaan yang lain disebutkan aizu min mukhi ba'udah, lebih mulia dari otak nyamuk. Jadi orang-orang Arab juga melakukan hal yang sama. Namun penolakan mereka sebenarnya itu tidak berdasarkan argumen yang jelas, ya. Hanya sekedar keingkaran, kedurhakaan, ya. Hanya itu. Hanya karena keingkarannya dan karena kedurhakaannya itu yang disebut dengan kafir itu kan. Itu yang disebut dengan kafir. Jika membuat perumpamaan dengan menggunakan binatang kecil seperti nyamuk, lalat, ini dianggap oleh mereka rendah. Kenapa mereka menggunakannya dalam percakapan sehari-hari? Mereka menganggap rendah, tapi dalam percakapan sehari-hari mereka gunakan seperti yang tadi kita sebutkan, ya, ad'afu min ba'udah, lebih lemah daripada nyamuk. Namun walaupun orang-orang kafir ini menganggap rendah
binatang kecil yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi ya, kajian sains pada hari ini itu menemukan bahwa penciptaan binatang kecil seumpama nyamuk ini itu justru menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Ya, dalam penciptaannya. Sebagai contohnya, nyamuk kecil ya, itu mempunyai sistem radar yang hebat. Walau dalam keadaan malam yang gelap sekalipun, nyamuk ini dapat mencapai sasarannya secara tepat. Dalam gelap itu dia bisa mencapai sasarannya dengan tepat. Oh, ikonya hanya, aku kakinya segala, aku konyangnya. Nah, tahu itu radar nyamuk itu luar biasa, hebat. Dia dapat mencapai sasarannya secara tepat, yaitu manusia yang sedang terlelap tidur. Dan bukan hanya sekedar itu, nyamuk ini dapat menganalisis darah yang dihisapnya. Dia hanya menghisap darah yang disukainya saja. Ya. Yang disukainya saja, tidak semuanya. Nyamuk akan pergi meninggalkannya dan mencari mangsa yang lain kalau darah yang manusia itu tidak dia sukai. Misalnya, dia bisa mendeteksi, oh, kok darah yang kok pahit, sukunya makan daun botiek, daun pepaya, maka darahnya pahit, bisa dideteksi oleh radar nyamuk ini. Maka dia tidak hinggap, dia cari yang lain. Nah, itu sampai seperti itu. Cuma kita tidak tahu kan, cuma sudah dianalisis secara ilmiah. Nah, itu. Kemudian nyamuk akan pergi meninggalkannya, dan manusia yang dihinggapinya, nyamuk akan pergi mencari mangsa yang lain. Oleh sebab itu, banyak kajian yang telah dibuat tentang nyamuk ini, dan banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Bahkan melalui kajian terhadap hewan inilah, ya, Sir Ronald Ross pada tahun 1857 sampai 1932, itu masa hidupnya, memperoleh hadiah Nobel dalam bidang fisiologi dan perobatan pada tahun 1902. Ross ini meneliti tentang penyakit malaria selama 18 tahun dia menelitinya, dan berhasil membuktikan bahwa penyakit malaria itu dibawa oleh sejenis nyamuk yang dikenal dengan sebutan nyamuk Anopheles. Nah, dapat hadiah Nobel dia hanya karena nyamuk. Nah, kemudian di dalam ayat ini istilah nyamuk itu kita sebut dengan ba'udah. Disebutkan oleh Al-Quran ba'udah, artinya nyamuk betina. Nyamuk betina. Banyak orang mengira nyamuk jantan dan betina sama-sama menghisap darah manusia. Atau banyak orang mengira semua nyamuk itu menghisap darah manusia. Ternyata tidak. Anggapan ini ditolak oleh ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti, yang menghisap darah manusia itu hanyalah ba'udah, nyamuk betina. Nyamuk jantan tidak. Nah, nyamuk betina menghisap darah bukan untuk makanan mereka, bukan untuk makanannya, ya. Karena baik nyamuk jantan ataupun betina, kedua-duanya hidup dengan memakan nektar, ya, nektar.
yaitu berupa cairan manis yang disekresikan oleh bunga tanaman atau sari madu bunga. Itu makanannya. Nah, satu-satunya alasan kenapa nyamuk betina bukan jantan yang menghisap darah, itu adalah karena darah itu mengandung protein yang tinggi. Dan itu diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Protein yang ada di dalam darah manusia itu dibutuhkan sekali oleh nyamuk ini untuk perkembangan telurnya. Dengan kata lain, nyamuk betina ini menghisap darah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, ya, spesiesnya, supaya telurnya selamat. Nah, itu bukan untuk makanannya. Nah, dan dalam ayat ini jelas tampak perbedaan sikap antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir di dalam merespon, ya, perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk kecil, yaitu nyamuk betina. Atau mungkin ada yang lebih kecil lagi daripada itu. Nah, orang-orang beriman mereka yakin sepenuhnya, ya, dan mereka menerima. Tapi mereka itu kan tahu bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka, maka perumpamaan itu akan menambah keimanan mereka. Namun sikap orang beriman ini akan bertolak belakang, ya, dengan sikap orang-orang kafir. Itu akan bertolak belakang. Orang-orang kafir malah mempertanyakannya. Apa pula maksud Tuhan menciptakan perumpamaan berupa nyamuk yang hina ini? Justru mereka mempertanyakannya. Nah, perumpamaan itu dibuat untuk membuat sesuatu lebih mudah dipahami. Cuma sebenarnya orang-orang kafir itu cukup paham apa yang dimaksudkan perumpamaan tersebut, namun mereka sengaja mempertanyakannya, pura-pura tidak memahaminya hanya karena kesombongan dan kedurhakaan mereka semata. Bukan berarti mereka tidak tahu. Cara berpikirnya orang beriman itu mereka tahu dan mereka yakin. Cuma karena kekafirannya itu, kesombongannya itu, maka mereka menolak. Maka dengan perumpamaan ini disebutkan oleh ayat, orang-orang beriman bertambah mendapat petunjuk, sementara orang-orang kafir semakin sesat jalannya. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah melalui perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Illal fasiqin, itu ujung ayat itu kan. Kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik itu? Penjelasan tentang orang-orang fasik itu kita baca pada ayat 27 ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun.
Itu jawabannya. Ayat berikutnya, ayat 27. Kata Allah, siapa orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Ya. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, kuat, ya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi, khosirin. Nah, itu penjelasan ayat. Siapa orang-orang yang fasik itu? Jadi setelah dijelaskan bahwa salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang kafir, mereka ini enggan menerima kebenaran. Ya. Susah sekali mereka menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telah didatangkan bukti-bukti tentang kebenaran itu. Ya. Maka mereka termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang fasik. Kemudian selanjutnya pada ayat ini dijelaskan 3 ciri orang fasik itu. Ya. Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang melanggar janji. Itu yang pertama. Orang-orang yang melanggar janji dengan Allah, ya, memutuskan apa yang semestinya harus disambung. Yang kedua, memutuskan apa yang semestinya harus disambung. Dan yang ketiga, melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Itulah 3 sifat buruk yang melekat pada diri orang-orang fasik. Mereka lah orang-orang yang merugi. Nah, sekarang kita jelaskan. Tadi kita sebut orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar janji dengan Allah. Apa isi perjanjian antara Allah dengan umat manusia ini? Nah, apa perjanjian Allah dengan umat manusia ini yang dilanggar oleh mereka? Apa isinya? Isinya adalah umat manusia ini mengakui keesaan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Perjanjian ini terlaksana melalui fitrah dan nalar mereka sebelum dikotori oleh kedurhakaan. Ya. Maka orang-orang fasik ini melanggar janji tersebut dengan mengingkari dan mempersekutukannya. Itu dululah kita jelaskan di usia 4 bulan dalam kandungan. Ya. 4 bulan dalam kandungan. Maka ditiupkanlah ruh kepada bayi yang ada di dalam rahim. Janin itu. Nah, janin yang ada dalam rahim itu ditiupkan ruh kepadanya setelah berusia 4 bulan. Pada saat itulah diambil janjinya. Ya. Maka Tuhan bertanya kepada ruh, "Alastu bi rabbikum?" Wahai anak manusia. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu. Maka semua ruh manusia itu menjawab, qalu bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itulah perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang fasik tadi.
mereka melanggar janji bahwa Allah itu esa, tunduk dan patuh kepada Allah, mereka langgar, justru mereka tidak mau tunduk. Itu yang pertama. Jadi isi perjanjiannya adalah kesaksian manusia tentang Allah itu esa, itu yang dilanggar oleh manusia ini. Nah, manusia melanggar itu yang tadi disebut dengan fasik. Nah, itulah karakter orang-orang fasik itu. Yang kedua disebutkan dalam ayat tadi, orang-orang fasik itu juga memutuskan silaturahmi dengan memecah belah persatuan dan kesatuan, memutus hubungan harmonis antara manusia dengan Allah, memutus hubungan sesama manusia. Ya. Jadi suka dia memutus hubungan silaturahmi, suka dia memutus hubungan manusia dengan Allah, suka dia memecah belah, memutus hubungan manusia dengan sesama manusia. Itu karakternya orang-orang fasik itu. Nah. Dan yang ketiga disebutkan, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang juga suka membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Kerusakan alam, termasuk kerusakan akhlak, kerusakan kemanusiaan, dan segala macam kerusakan yang lainnya. Merekalah orang-orang yang benar-benar merugi. Ya. 3 karakter ini melekat pada diri orang-orang fasik. Jadi kalau ada manusia saat ini yang dia mengingkari perjanjiannya dengan Allah, dia tidak akui Allah itu Tuhannya, dia tidak taat dan patuh kepada Allah Ta'ala, berarti dia mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Kalau ada hari ini manusia itu suka sekali memutus hubungan silaturahmi, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, maka dia itu fasik. Ya. Dan kalau ada hari ini orang yang memang pekerjaannya membuat kerusakan di muka bumi ini, kerusakan terhadap alam, kerusakan terhadap lingkungan, kerusakan terhadap akhlak, kerusakan terhadap kemanusiaan dan lain-lain. Pokoknya seluruh kerusakan yang ada di muka bumi ini, kalau memang dia suka itu, berarti dia termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian penyifatan fasik kepada orang-orang melanggar perjanjian itu disandarkan pada perjanjian primordial bahwa manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan pengakuan ini merupakan esensi dari keimanan. Itu yang tadi kita bacakan tadi, surah Al-A'raf itu ayat 172. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Nah, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Tuhan, kata Allah Ta'ala kepada ruh yang ditiupkan kepada jasad janin atau bayi yang ada di dalam rahim itu. Maka jawabannya, qalu, semua roh itu menjawab, benar. Bala, syahidna, kami menyaksikannya. Ya. Maka oleh sebab itulah ada hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu beriman. Ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan beriman, karena dia baru saja membuat kesaksian bahwa Allah itu Tuhannya dan Tuhan yang esa.
Nah, lahir manusia semuanya dalam keadaan beriman. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasulullah dalam sabdanya itu, maka orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membentuk diri bayi tadi bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, itulah dia, ya, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan alasan ini, iman itu mestinya berimplikasi pada penciptaan kebaikan di bumi melalui aktivitas amal soleh sehari-hari. Namun hal ini dilanggar oleh orang-orang fasik dengan memutus perjanjian dengan Allah, ya, yang quduna ahdallah, memutuskan perintah Allah untuk selalu menjaga perjanjian itu. Yaqta'una ma amarallah, dan membuat kerusakan di bumi. Yufsiduna fil ard, suka membuat kerusakan di muka bumi. Itulah karakter sifat orang-orang yang fasik. Sehubungan dengan ini, penciptaan kelestarian bumi itu merupakan wujud dari penjagaan perjanjian primordial manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, perbuatan merusak bumi seperti illegal logging, penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, ya, emisi gas buang yang akhirnya menciptakan global warming, ya, pemanasan global. Ini merupakan pemutusan perjanjian primordial tadi, pelanggaran perintah Allah karena tidak memutus perjanjian tersebut, ya. Karena mereka telah memutus perjanjian tersebut, tidak menjaga perjanjian itu, tapi justru memutus perjanjian itu. Maka dengan demikian, perusakan lingkungan tidak dapat dibenarkan dari kacamata agama, ya, karena hanya akan menimbulkan kerugian di dunia. Mungkin kerugian itu secara permanen, global, ya. Mungkin akan terjadi perubahan iklim, mungkin akan terjadi polusi yang berlebihan, mungkin akan terjadi pencairan es di kutub, ya, merebaknya berbagai penyakit, dan kemungkinan yang lain pasti akan timbul. Akibat apa? Akibat kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang fasik di muka bumi ini. Kita lihat pada ayat sebelumnya, itu kan telah dijelaskan bagaimana Allah memberikan bukti-bukti kebenarannya. Allah telah menggambarkan sifat dan ciri orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir, ya. Karena itulah seharusnya manusia ini benar-benar menyadari hakikat dirinya untuk senantiasa beriman, untuk senantiasa beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kafir ini tetap saja bersikeras pada kekufurannya. Allah kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan hidup dan mati. Hanya kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Allah tegaskan itu supaya orang-orang kafir ini sadar. Itu ditegaskan dalam ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum.
summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu bunyinya ayat 28. Kata Allah, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu diberikan dimatikan dan dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi firman Allah ini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati itu tidak ada. Mati itu kan tidak ada. Nah, kemudian dihidupkan menjadi ada, lahir, hidup. Ya. Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan kan? Nah, summa yumitukum. Kemudian dimatikan kembali. Itulah wafat, meninggal. Ya. Jadi pada mulanya mati. Mati di situ maknanya belum ada. Kemudian lahir, dihidupkan. Jadilah kita manusia hidup di atas bumi ini. Kemudian dimatikan kembali, summa yumitukum. Dimatikan kembali, itulah wafat. Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan kembali. Itulah hidup di alam akhirat. Summa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kamu itu dikembalikan. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, mati dihidupkan, mati dihidupkan. Nah, artinya apa? Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita manusia mengalami 4 fase kehidupan. 4 fase dalam kehidupan itu. Yang pertama, fase sebelum hidup di dunia ini, yang oleh ayat disebut makhluk mati. Ya. Wa kuntum amwata. Fase yang pertama itu. Fase sebelum kita hidup di atas dunia ini, yang kata Allah itu disebut dengan istilah makhluk mati. Makhluk mati yang berasal dari tanah. Nah, tanah kan makhluk mati. Nah, yang kedua, fase setelah ruh ditiupkan kepada dirinya di dalam rahim, kemudian dilahirkan di bumi dan mengalami pertumbuhan, perkembangan sampai kemudian masuk fase yang ketiga, yaitu fase kematian. Nah, fase yang ketiga, fase kematian. Nah, setelah kematian dikuburkan, kemudian manusia itu masuk dalam alam barzah, menunggu hari berbangkit. Jadi alam barzah itu, alam kubur itu tempat peristirahatan sementara, menunggu datangnya hari berbangkit, atau disebut juga dengan hari kiamat. Menunggulah di situ, di alam barzah. Nah, kemudian kata Allah dalam ayat ini, dihidupkan kembali. Itulah fase yang keempat, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya. Ya, dan pada fase yang keempat inilah manusia itu dikembalikan semuanya kepada pencipta mereka, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah SWT bertanya dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yang disebut dengan istifham ingkari namanya kan. Istifham ingkari. Allah ajukan pertanyaan tapi tidak perlu dijawab. Itulah dia. Kaifa takfuruna billah. Bukan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Mengapa kamu kafir ya kepada Allah? Itu. Nah, itu istilahnya istifham ingkari. Ya, pertanyaan yang tidak perlu mendapatkan jawaban dari kita. Padahal Dia Allah lah yang menciptakan manusia ini. Dia yang mengatur kehidupan manusia dalam 4 fase kehidupan tadi. Ya. Terus ayat ini juga mengingatkan kepada kita semua, terutama orang-orang kafir yang ingkar, ya, bahwa mereka tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Apabila sudah datang waktunya, fa iza jaa ajaluhum. Nah, apabila sudah datang ajalnya, waktunya, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Di sanalah mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka yang mereka lakukan di atas permukaan bumi ini. Ya. Terkait dengan ayat sebelumnya, keimanan merupakan esensi hidup manusia dan telah menjadi perjanjian primordial dengan Allah. Oleh karena itu, ketika keimanan itu diingkari, maka Allah menunjukkan ayat ini dengan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, bahwa bagaimana mungkin kamu kafir, padahal pada fase awal kehidupan manusia ini, ya, itu keimanan itu sudah ditanamkan, ya, sudah ditanamkan. Alastu birabbikum, dalam surah Al-A'raf itu kan, ayat 172. Bagaimana mungkin kamu kafir, padahal pada fase awal kehidupan manusia saja keimanan itu telah dipersaksikan oleh Allah. Qalu bala syahidana. Benar, kami menyaksikan bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Esa. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, dan dari sulbi mereka Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku itu Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Nah, perjanjian inilah yang diingkari itu tadi. Ya. Kemudian penyebutan kata hidup sebanyak 2 kali. Kata mati juga sebanyak 2 kali di dalam ayat tadi. Seimbang. Seimbang sekali. Ya. Diakhiri dengan tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk penegasan kepada orang-orang kafir untuk selalu melihat realitas bahwa Allah lah sumber kehidupan dan kematian itu. Artinya Allah lah yang menciptakan hidup dan Allah juga yang menciptakan mati. Ya. Keduanya menjadi ujian bagi manusia untuk mewujudkan kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Itu disebutkan di dalam surah Al-Mulk. Ya.
Surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah juga yang menciptakan mati. Ayyukum ahsanu amala, yang tujuannya untuk dinilai siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Sidang jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, sebagai wujud keimanan yang kuat, kita perlu memaknai dan mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang bisa memberi manfaat yang lebih kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Salah satu sikap untuk memaknai kehidupan seperti itu, ya, itu berusaha mengerti baru minta dimengerti. Nah, berusaha mengerti baru minta dimengerti. Sikap ini bisa dipahami secara praktis dalam memberi pelayanan terhadap para pasien yang mempunyai penyakit yang mengancam jiwa mereka. Umat Islam harus mempunyai sebuah lembaga yang berkonsentrasi pada ancaman jiwa tadi kan, palliative care tadi kan, terutama dari sisi medis dan pendampingan rohani. Artinya tidak hanya sekedar medis fisiknya saja, tetapi juga rohaninya. Kalau fisiknya diberi makan, diberi gizi, diberi vitamin, maka rohaninya juga wajib untuk diberi makan, diberi gizi, diberi vitamin. Kedua-duanya harus seimbang. Itulah dia kajian kita pada malam hari ini. Yang jelas apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang dipertanyakan tadi, itu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Di dalam istilah ilmu tafsir itu disebut dengan istifham ingkari namanya. Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kaifa takfuruna billah? Mengapa kamu itu menjadi kafir? Wa kuntum amwata fa ahyakum. Kamu itu dulu dari tidak ada, kemudian diadakan menjadi hidup. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Itulah hidup yang terakhir di alam akhirat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita lanjut nanti kajian kita pada ayat ke-29. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua di dalam memahami ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim ini. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.